Setelah memutuskan keluar dari pasukan bela diri Jepang, pria ini mulai mengalami halusinasi dan delusi di mana dia terus melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap ibu dan saudara perempuannya. Hingga suatu hari, kekerasan bukan lagi hanya kekerasan, melainkan menjadi sebuah pembunuhan di mana korbannya adalah ayahnya, neneknya, kedua bibinya, dan satu tetangganya. Pada tanggal 31 Maret tahun 2018, di rumah orang tuanya di kota Hioki, prefektur Kagoshima, Tomohiro Iwakura yang saat itu berusia 38 tahun merasa marah atas omelan neneknya dan memutuskan untuk membunuh neneknya tersebut beserta ayahnya yang mencoba menghentikannya. Selanjutnya, sekitar tanggal 6 April, dia pun ditangkap karena dicurigai telah melakukan pembunuhan kepada kerabat serta kenalannya yang datang berkunjung ke rumah orang tuanya, di mana total korban dalam kasus ini adalah 5 orang. Setelah putus sekolah, Tomohiro Iwakura yang pada saat itu berusia 38 tahun diketahui beberapa kali ganti pekerjaan, namun tidak ada satupun yang bertahan lama. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2002, setelah setahun bergabung dalam pasukan bela diri darat Jepang, dia memutuskan untuk berhenti, di mana sebagian besar dari 15 tahun terakhirnya, dia menjalani hidup sendirian di apartemennya. Rumah keluarga yang kadang-kadang dia kunjungi diketahui berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari apartemennya. Di rumah tersebut, ayahnya, Masatomo, yang berusia 68 tahun, tinggal berdua dengan neneknya Hisako, yang berusia 89 tahun. Hingga suatu hari di tanggal 31 Maret tahun 2018. Seperti biasa, Tomohiro pergi ke rumah orang tuanya untuk menonton TV. Saat itu, Tomohiro yang punya kecenderungan mudah marah dengan hal-hal sepele, tiba-tiba mengamuk dan memukul neneknya ketika neneknya tersebut menegurnya karena dia tidak juga bekerja. Pada saat dia menyerang sang nenek, dia menyadari bahwa ayahnya telah berdiri di dekatnya dengan menggenggam sebuah pisau dapur sambil berkata bahwa dia akan membunuh Tomohiro kali ini. Ayahnya juga mengatakan bahwa mereka semua takut kepadanya, jadi jalan satu-satunya adalah membunuh Tomohiro, dan ayahnya tidak peduli jika kali ini mereka harus mati bersama. Perlu diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan Tomohiro bukanlah hal yang baru. Di masa lalu, dia sangat kejam kepada ibunya sendiri. Itu kenapa ibunya memutuskan untuk tinggal terpisah, di mana Tomohiro juga pada akhirnya pindah dan tinggal sendiri di sebuah apartemen. Karena hal inilah sepertinya kesabaran sang ayah telah mencapai batas, sehingga dia memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun, Tomohiro yang melihat ayahnya yang memegang pisau dengan cepat bergerak mendekati sang ayah, melepaskan pisau dari tangannya, dan sekuat tenaga mencekik leher ayahnya tersebut. Setelah dia selesai melakukan pembunuhan kepada ayah dan neneknya, dia dengan segera pergi ke tanah kosong yang berjarak 400 meter dari rumah orang tuanya, di mana dia mengubur kedua jasad tersebut di tanah kosong. Selanjutnya pada tanggal 6 April tahun 2018, pamannya, yaitu abang dari ayahnya, menerima telepon dari tempat kerja sang ayah, mengatakan bahwa Masatomo tidak masuk bekerja. Masatomo yang diketahui bekerja di sebuah supermarket di kota adalah orang yang sangat rajin, yang tidak pernah absen sekalipun, apalagi tanpa pemberitahuan. Karena itulah, mereka merasa sangat khawatir tentang keadaan Masatomo dan meminta pamannya yang terdaftar sebagai kontak darurat untuk memeriksanya. Pada saat itu, karena sang paman juga sedang bekerja dan cukup sibuk, dia kemudian meminta istrinya yang bernama Takako, yang berusia 69 tahun, untuk pergi ke rumah Masatomo. Takako pun selanjutnya pergi mengunjungi rumah Masatomo, ditemani kakak perempuannya yang bernama Kuniko, yang berusia 72 tahun. Di sinilah sekitar jam setengah 2 siang hingga jam 3 sore, kedua wanita ini akhirnya tewas di tangan Tomohiro dengan cara dicekik. Sementara itu, pamannya yang menunggu kabar dari istrinya mulai merasa khawatir. Pasalnya sang istri tidak juga memberi kabar, di mana ponselnya bahkan tidak bisa dihubungi. Karena kekhawatirannya lah, pamannya pun meminta tolong kepada kenalannya yang bernama Hiroyuki,
yang pada saat itu berusia 47 tahun untuk memeriksa keadaan istrinya di rumah Masatomo. Dengan cepat, Hiroyuki pun bersiap untuk pergi menuju rumah Masatomo, di mana ketika dia tiba di depan rumah tersebut, Hiroyuki langsung menghubungi polisi, menjelaskan tentang kekhawatiran mereka dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Polisi sebenarnya telah meminta Hiroyuki untuk menunggu hingga polisi datang, namun sayangnya beberapa saat kemudian ponsel Hiroyuki tidak bisa dihubungi, yang membuat polisi pun segera bergegas ke TKP untuk memeriksa keadaannya. Dan ketika polisi tiba di rumah Masatomo, mereka tidak menemukan siapapun di sana, termasuk Hiroyuki. Oleh karena itulah polisi memutuskan untuk menggeledah rumah tersebut, yang akhirnya sekitar jam 3:45 sore hari, mereka menemukan 3 sosok jasad, yaitu jenazah Hiroyuki, Takako, dan Kuniko. Karena polisi cukup akrab dengan perilaku Tomohiro serta sejarah kekerasannya di masa lalu, mereka menjadikannya sebagai referensi utama dan mulai mencari di mana keberadaannya. Hingga sekitar jam 7 malam kurang 5 menit, polisi pun akhirnya menemukan Tomohiro di sebuah jalan kota sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian, di mana dia secara sukarela menyerahkan dirinya untuk dibawa ke kantor polisi. Besoknya pada tanggal 7 April, polisi menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan kepada Hiroyuki, dan dia menuntun polisi ke lokasi penguburan korban lain, di mana polisi berhasil menemukan mayat nenek dan ayahnya di sekitar pegunungan. Selain penemuan jasad korban, polisi juga menemukan 4 ponsel milik masing-masing korban yang sengaja dinonaktifkan oleh Tomohiro di lokasi kejadian, dengan sebuah karpet yang berlumuran darah juga ditemukan tersimpan di dalam lemari. Yang akibatnya pada tanggal 28 April, Tomohiro pun ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya, dan pada tanggal 19 Mei dia ditangkap kembali karena pembunuhan kepada Takako dan Kuniko. Kemudian pada tanggal 1 Juni, kantor kejaksaan mulai menahan Tomohiro untuk evaluasi guna memeriksa tanggung jawab pidananya. Persidangan yang awalnya dijadwalkan selama 3 bulan terpaksa diperpanjang 2 kali lebih lama setelah dokter yang melakukan evaluasi psikiatri meminta perpanjangan. Hingga kemudian jaksa wilayah memutuskan bahwa Tomohiro Iwakura dikatakan mampu memikul tanggung jawab sepenuhnya, di mana pada tanggal 23 Januari tahun 2019 dia pun didakwa atas tuduhan pembunuhan dan penelantaran mayat. Ketika Tomohiro Iwakura masih muda, ibunya berkata bahwa meskipun Tomohiro agak sensitif, dia sebenarnya memiliki kepribadian yang serius dan juga baik hati. Sementara teman-temannya di SMP mengatakan bahwa Tomohiro adalah orang yang pendiam, yang selalu mendapatkan nilai bagus dalam setiap mata pelajarannya. Tapi meskipun dia pendiam, teman-temannya juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang mudah sekali marah, dan jika dia marah, itu tidak akan berhenti dengan cepat. Di sekolah menengah, dia bersekolah di sekolah persiapan terkenal di kampung halamannya. Namun orang tuanya bercerai ketika dia berada di tahun kedua sekolah menengahnya. Dan setelah bercerai, ibunya membawa Tomohiro dan saudara perempuannya untuk tinggal bersama di kota tetangga. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2001, setelah memutuskan berhenti dari sekolah, Tomohiro pun bergabung dengan pasukan bela diri Barat Jepang dan menjadi anggota resimen infanteri reguler ke-12 di Garnisun Kokubu di kota Kirishima. Namun sayangnya, tepat setahun setelah bergabung, dengan alasan pribadi, Tomohiro memutuskan untuk keluar dan berhenti menjadi anggota pasukan bela diri Jepang. Dari sinilah keanehan pada dirinya mulai muncul, di mana dia memberitahu ibunya bahwa dia merasa terus diperhatikan oleh seorang, dan orang-orang itu juga mungkin membicarakan hal buruk tentangnya. Selain itu pada saat ini, dia juga terus-menerus mengalami halusinasi, dan sekitar tahun 2005, Tomohiro menjadi sangat peka terhadap suara, yang tentu saja membuatnya mudah sekali emosi dan marah karena suara-suara yang mengganggu baginya. Pada masa ini, saudara perempuannya telah menikah dan pindah bersama suaminya, menyisakan Tomohiro yang tinggal berdua dengan ibunya, di mana dia mulai melakukan kekerasan seperti pukulan dan tendangan kepada ibunya sendiri. Selain kepada ibunya, saudara perempuannya yang telah menikah dan memiliki anak
terkadang juga menjadi sasaran kekerasan Tomohiro ketika saudaranya ini datang berkunjung. Akibatnya, karena terus-menerus menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sang ibu pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke rumah putrinya yang telah menikah di luar kota, menyisakan Tomohiro sendirian. Selama beberapa waktu tinggal sendirian di kota tetangga, Tomohiro mulai menerima keluhan dari para warga sekitar yang mengatakan bahwa mereka merasa takut melihat seorang pria pengangguran yang berkeliaran di siang hari. Dan akhirnya sang ayah terpaksa menjemput dan memindahkannya ke sebuah apartemen yang berjarak 10 menit berjalan kaki dari tempat ayahnya tinggal. Apartemen ini diketahui adalah milik almarhum kakek buyutnya yang dulunya adalah seorang dokter. Sejak Tomohiro mengundurkan diri dari pasukan bela diri hingga saat kejadian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di rumah dan tidak bekerja. Ketika dia bekerja sebentar, neneknya Hisako sangat bahagia. Bahkan neneknya tersebut membelikan Tomohiro sebuah mobil agar memudahkan mobilitasnya dalam sehari-hari. Namun sayangnya, pekerjaannya tidak berlangsung lama dan dia mulai menunjukkan perilaku mengganggu yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Salah satunya terjadi pada bulan Februari tahun 2017 ketika Tomohiro mengacungkan sebuah benda mirip pipa besi kepada seorang warga yang menimbulkan ketakutan. Akibatnya, Hiroyuki yang diketahui sebagai korban terakhirnya yang juga tinggal di lingkungan itu memutuskan untuk melaporkan insiden tersebut ke polisi dan polisi bergegas ke tempat kejadian. Namun kepada polisi, Tomohiro menjelaskan alasan dia mengacungkan batang logam adalah bagian dari pelatihannya dan menambahkan bahwa dia tidak akan pernah tahu kapan musuh datang menyerang. Yang akhirnya polisi pun hanya memberinya peringatan dan tidak menangkapnya. Berbicara tentang ayahnya yaitu Masatomo, bagi Tomohiro, ayahnya ini adalah satu-satunya sekutu baginya karena ayahnya yang selalu memberinya perhatian seperti mengantarkan makanan ke apartemennya dan bahkan beberapa kali menawarinya untuk tinggal bersama mereka di rumah ayahnya. Karena itulah pada saat kejadian, Tomohiro merasa sangat kaget ketika ayahnya berdiri di dekatnya membawa pisau berencana membunuhnya. Dengan kekecewaan di dalam hatinya, dia pun kemudian memutuskan untuk membunuh ayahnya tadi yang selama ini dia anggap sebagai satu-satunya orang yang berada di sisinya. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 November tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kagoshima. Permasalahan yang dipermasalahkan adalah kemampuan terdakwa Tomohiro untuk bertanggung jawab dan apakah dia mempunyai niat membunuh terhadap ayah dan neneknya. Kedua dokter yang melakukan evaluasi kejiwaannya sama-sama menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan delusi. Dokter yang bertanggung jawab atas penilaian pradakwaan mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi mental yang serius dan kemungkinan menderita skizofrenia. Sementara dokter yang memeriksanya setelah dakwaan mengatakan bahwa efek dari gangguan delusinya sangatlah kecil. Meskipun Tomohiro mengaku atas tuduhan pembunuhan dan penelantaran mayat kelima korban, tapi dia membantah adanya niat membunuh terhadap ayah dan neneknya, di mana dia menyatakan bahwa penyebab kematian neneknya bukanlah karena mati lemas, melainkan karena dia pukul hingga meninggal. Pengacaranya berpendapat bahwa dia mengalami delusi serta halusinasi dan dia menyimpan dendam kepada pamannya karena pamannya tersebut terus-menerus membicarakan hal buruk tentangnya di belakang Tomohiro. Selain itu, pengacaranya juga menambahkan bahwa Tomohiro tidak memiliki niat untuk membunuh baik kepada ayah maupun neneknya, di mana pada saat kejahatan terjadi, kondisi pikiran Tomohiro dalam keadaan lemah. Di sisi lain, jaksa penuntut mengakui bahwa Tomohiro memang memiliki halusinasi tentang pelecehan yang dia terima dari nenek dan pamannya. Namun, jaksa menambahkan bahwa rangkaian kejahatan tersebut sebagian besar didasari oleh kepribadiannya yang memang agresif. Dan dampak dari penyakit mentalnya pada insiden ini adalah sangat kecil. Kemudian pada sidang kedua dan ketiga di tanggal 19 dan 20 November, paman Tomohiro yang juga suami dari korban Takako hadir sebagai saksi di pengadilan bersama ibu kandung Tomohiro.
Di pengadilan, pamannya mengatakan bahwa dia tidak pernah membicarakan hal buruk tentang Tomohiro dan meminta hakim untuk memberinya hukuman mati. Sementara ibu kandungnya yang datang bersaksi menceritakan bagaimana masa lalu Tomohiro yang sensitif dengan delusi serta halusinasinya dan meminta maaf atas nama anaknya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Pada persidangan yang keempat di tanggal 24 November, Tomohiro berkata bahwa dia ingin meminta maaf karena telah membunuh ayahnya. Namun mengenai 4 korban lainnya, dia mengatakan bahwa dia membunuh mereka untuk balas dendam atas pelecehan yang berulang kali dia terima dari mereka. Hingga akhirnya pada sidang hukuman di tanggal 11 Desember tahun 2020, Pengadilan Distrik Kagoshima menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan berkata bahwa pelecehan yang dilakukan para korban kepada pelaku adalah hanya halusinasinya, di mana penyakit mental yang dia alami tidak berperan besar dalam kejahatan, dan dia dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Setelah hakim ketua selesai menyampaikan putusannya, Tomohiro tiba-tiba berdiri, naik ke atas meja, dan mencoba menerkam jasa serta keluarga yang ditinggalkan. Dia kemudian berteriak kepada kerabatnya, seperti mengatakan bahwa apa yang telah mereka lakukan kepadanya tidak bisa ditoleransi. Dan di hari yang sama, pengacaranya mencoba mengajukan banding, namun sayangnya banding ditolak, dan hukumannya pun dikukuhkan.